bisa available untuk pagi ini cuma berdua aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mata kuliah Nursing English di Prodi Akper Andakara di sini akan saya bimbing. Di sini saya Elin Herlina. Saya di sini sebagai staf admin juga di kampus, sekaligus masuk di mata kuliah Nursing English. Nah, di sini Siti Sarah Maulani kita udah ketemu sebelumnya ya di mata kuliah yang pertama bahasa Inggris untuk umum Iya, atau Bu. bahasa Inggris di keperawatan yang sesi pertama. Terus sekarang masuk ke bahasa Inggris yang keperawatan sesi kedua. Kalau untuk Fani Riviani kita baru ketemu hari ini ya. Iya, Bu. Di sini digabung untuk semester 1 dan semester 2 dan semester 4 di semester genap tahun ajaran 2022-2023. Kemudian sambil kita tunggu teman-teman yang lain juga mungkin ada yang sempat hadir atau enggak. Nanti kalau untuk yang enggak hadir nanti saya minta tolong ke Mas Alif untuk dibuatkan WhatsApp group. Nanti di sana kita bisa share tugas ataupun kehadiran. Kemudian oh ya, untuk sesi pertama ini di pertemuan pertama bahasa Inggris saya mau ada perkenalan dan kontrak kuliah. Nah, kalau untuk kontrak kuliah di sini mata kuliah Nursing English kita ada total 14 pertemuan, termasuk di dalamnya ada UTS dan UAS. Nah, untuk UTS itu nanti di pertemuan ke-7 dan UAS di pertemuan ke-14. Kemudian kita di sini ada 2 SKS ya. Masing-masing SKS 50 menit. Berarti untuk satu pertemuan itu 2 SKS, jadi ada kurang lebih 100 menit. Untuk pelaksanaan, karena kita sistemnya online, untuk kedepannya nanti kita bisa Google Meet. Kalau misalnya ada materi yang ingin saya sampaikan langsung dijelaskan. Atau nanti bisa juga saya share materi ke grup WhatsApp. Dan untuk pengerjaan tugas, nanti saya buatkan Google Classroom untuk share tugas di sana. Nanti kalau sudah saya buatkan Google Classroom, nanti saya kirim kodenya ke grup. Nanti teman-teman bisa gabung di sana, bisa join untuk keperluan pengumpulan tugas. Nah, untuk sistem pengumpulan tugas juga nanti mungkin ya, kita kan di sini sistemnya ada praktek sama teori juga. Kalau untuk pengumpulan tugas nanti di-share ke Google Classroom. Untuk tugas yang writing atau yang perlu ditulis, saya minta dari teman-teman untuk diketik di Microsoft Word biar rapi. Jangan lupa disertakan nama dan NIM. Kemudian kirim ke Google Classroom. Jadi untuk kedepannya langsung gitu aja ya. Dikirim dalam bentuk Microsoft Word, nggak perlu ditulis tangan, kirim ke Google Classroom. Atau misalnya nanti ada yang untuk tugas seperti reading atau speaking, mungkin tugasnya itu bisa berbentuk video atau voice note. Baru file tersebut atau dokumen tersebut dikirim ke Google Classroom. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Siti Sarah dan Fani Riviani. Halo? Tidak ada, Bu. Oke. Posisi sekarang Siti Sarah dan Fani masih di rumah atau sedang di luar? Masih di rumah, Bu. Oke, nah untuk perkenalan, hari ini kita aktifin kameranya ya untuk biar tahu wajahnya nih. Kita kan first impression. Jadi biar ketemu, kita kelihatan dulu sekaligus sama
perkenalan di sini. Sebentar saya share screen untuk ke PowerPoint. Ibu, maaf aku nggak bisa nyalain kamera soalnya lagi di luar, Bu. Oh gitu, nggak apa-apa. Tapi masih bisa ngikutin pembelajaran ini kan? Bisa, Bu. Oke, di sini ada yang pertama greetings and introductions. Seeing someone, saying hello. Nah, untuk di awal perkenalan ini kita nggak usah ribet-ribet juga. Jadi saya mau untuk sedikit santai aja dulu kan ya. Kita masih pertemuan awal. Cuma di kontrak kuliah yang tadi sudah saya jelaskan sama untuk introduction dulu. Jadi biar kita tahu nih. Terus kemudian di sini tapi sebelumnya di screen teman-teman udah ada kan ya? PowerPoint-nya udah kelihatan? Udah, Bu. Oke, siap. Nah, di sini untuk greetings and introductions ada dua bentuk, formal dan informal. Untuk yang formal di sini ada untuk pengucapan seperti biasa, good morning, good afternoon, good evening, hello, sebutin name, sebutkan namanya, atau cukup hello aja. Nah, kalau informal di sini dia cuma sebutkan morning aja atau hey, hi there, what's up. Nah, di sini penggunaan formal dan non formal itu sesuai dengan siapa lawan bicara yang kita temukan. Kalau untuk formal di sini biasanya kita digunakan untuk sapaan ke orang yang lebih tua atau posisi dari jabatan yang lebih di atas kita. Jadi kita lebih menghormati. Kalau untuk yang informal atau non formal di sini biasanya kita gunakan untuk posisi yang sejajar dengan kita atau misalnya kayak sama teman atau orang yang lebih muda, adik dan lain sebagainya. Coba di sini tadi kan ada Siti Sarah sama Fani Riviania. Nah, Siti Sarah coba dibacain untuk kolom formal yang kedua, yang di bawah. Siti Sarah bisa dengar saya? Ya, Bu. Nah, coba minta tolong dibacain untuk yang kolom formal di bawahnya, yang kolom pink. Ibu, maaf tapi di Sarah itunya nggak berubah, Bu. Apanya? Screen-nya? Masih Iya, yang di awal? iya, Bu. Kendala jaringan mungkin ya. Kalau untuk Fani? Sama, Bu. Belum berubah juga. Screen-nya masih di awal. Coba sebentar ya. Maaf Miss, kayaknya nggak usah di slideshow. Masih ada? Sudah terlihat belum? Udah. Sudah, Bu. Oke, coba dari Siti Sarah dulu. Yang formal, kolom di bawah yang warna pink. Yang formal aja, Bu. Formal aja. How are you? How do you do? How are you this morning? Oke, thank you. Di sini untuk yang formal, kita nanyain kabar. How are you? How do you do? How are you this morning? Nah, secara keseluruhan di sini bentuknya beda-beda, tapi tujuannya tuh sama. Dia nanyain kabar, gimana situasinya saat ini. Cuma ada dalam beberapa versi aja. Contohnya how are you? Di sini kan yang sering kita dengar ya. Yang paling umum, yang banyak. How do you do? Di sini juga konteksnya masih sering juga. Biasanya kalau how do you do dibalas juga jawabannya sama how do you do. How are you this morning? Nah, di sini dia lebih spesifik lagi. Dia nyatain dengan situasi yang terjadi pada pagi hari ini. How are you this morning? Apa kabarmu pagi hari ini? Kemudian untuk yang non formal, coba Fani Riviani bisa minta tolong dibacain. Yang mana, Bu? Yang informal. Informal di bawah. What's going on? How have you been? How are ya? Nah, di sini terlihat kan bedanya untuk penggunaan dari kalimat tanya
nanya kabar. What's going on? Di sini konteksnya lebih santai. How have you been? How are you? Dia tidak formal dan tidak baku, bentuknya seperti yang sebelumnya. Kemudian, nah untuk yang selanjutnya di sini ada basic greetings. Slide di teman-teman udah berubah juga? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, di sini saya perbesar. Nah, basic greetings. Di sini ada greetings. Contohnya di sini ada greetings, yaitu nanya kabar, sapa juga bisa. How are you? How's going? How's life? How's everything? Nah, di sini juga konteksnya sama semua dalam bentuk nanya kabar seperti apa. Cuma terdiri dalam beberapa versi. Kalau yang biasa kita dengar atau yang biasa kita praktekin dalam daily life, dia menggunakan yang how are you. Tapi di samping itu ada banyak versi, jadi biar kita kelihatan nggak monoton itu aja sih, kayak gitu kan. Di sini contohnya ada yang how's going, how's life, how's everything. Kemudian respons untuk jawaban dari pertanyaan tadi. Not too bad, pretty good, great, I'm okay. Nah, di sini juga konteksnya sama semua, kayak not too bad, nggak terlalu buruk sih, baik-baik aja. Pretty good, cukup baik. Great, luar biasa. I'm okay, biasa-biasa aja. Kemudian setelah ada greetings, di sini ada saying goodbye. Nah, saying goodbye juga ada beberapa versi. Coba Fanny Riviani bisa minta tolong dibaca? It was great to see you. Hope to see you again. It was nice talking to you. See you later. Oke, nice. Nah, saying goodbye. Kita kalau meninggalkan. Nah, secara sopannya kan kita juga ada sedikit basa-basi juga untuk sapaan kepada orang yang ada di depan kita. Misalnya, I was great to see you. It was great to see you. Hope to see you again. It was nice talking to you. See you later. Sampai bertemu lagi. Sampai berjumpa kembali. Kemudian di sini ada, introduction. Untuk tahapannya dalam perkenalan, apa sih poin-poinnya tuh kalau kita ketemu orang, apa aja yang pengen kita sampaikan buat first impression kita ketemu orang. Yang pertama ada tell someone who you are. Kita ceritain nih ke seseorang, siapa diri kamu, bisa sebutin nama, atau tinggalnya di mana, sukanya apa. Kemudian yang poin kedua, learn someone's name. Nah, kalau kita udah introduction, kita inget nih namanya. Namanya orang baru kita bisa sebutin lagi. Itu jadi salah satu impression kita kalau kita notice namanya orang yang pertama kali kita temuin tersebut. Yang ketiga ada make friends. Nah, after introductions, of course, we can make friends each other. Nah, kalau kita udah perkenalan nih, otomatis ya mungkin kita bisa jadi teman yang baik. Jadi kita punya relasi baru atau teman baru. Nah, after that, start conversations. Nah, setelah itu kita mulai percakapan. Biasanya kalau introduction, kita kenalin dulu kan luar kita. Kayak nama kita, hobi, tinggal di mana, masih basic-basic gitu aja. Nah, kalau misalnya if you got have known each other, kalau kalian udah lebih mengetahui lagi, bisa mulai conversation. Di sini ada lagi bentuknya formal and informal introduction. Ada bentuk perkenalan formal dan non-formal. Di sini contohnya untuk introducing yourself, untuk memperkenalkan diri kamu sendiri. Contohnya ada formal sama informal. Coba Fania bisa tolong dibacain yang formalnya. Good morning. I'm Bill Jones. My name is Bill. And yours? Let me introduce myself. Let me introduce myself. Oke, introduce myself. Teman-teman, sebelumnya saya minta maaf dulu nih. Saya skip dulu sebentar ya, ada keperluan mendadak. Sambil dipelajarin yang ini dulu, nanti saya langsung ke sini lagi, oke? Iya, Bu. Iya, Bu.
Oke, balik lagi. Nah, di sini tadi udah disebutin sama Fanny untuk bentuk formal dalam introducing yourself. Di sini yang pertama ada good morning. I am Bill Jones. Nah, dia pertama greetings dulu nih. Situasinya karena masih pagi. Jadi disebutin good morning. I am Bill Jones. Saya Bill Jones. Dia menyebutkan namanya. Kemudian yang kedua ada contohnya lagi. My name is Bill. And yours? Nah, nama saya Bill. Dan bagaimana denganmu? Langsung tanya. Kemudian yang ketiga ada let me introduce myself. Nah, di sini dia mau memperkenalkan dirinya sendiri langsung. Kemudian yang kedua ada bentuk informal. Di sini ada Yunita Rahman baru masuk ya. Coba minta tolong dibacakan untuk yang bentuk informalnya. Ibu maaf Bu, Yunita katanya belum bisa on mic soalnya sambil kerja. Oh gitu, Yunita sambil kerja juga. Oke, thank you for your information. Di sini berarti sebentar saya tandain dulu ya. Saya cek absen di sini kan ada 9 ya total tingkat 1 dan tingkat 2. Kemudian yang bisa hadir di sini ada Siti Sarah, Fani, dan Yunita. Luciana Ayu dan Sevia juga masih kerja berarti? Iya Bu. Berarti kalau untuk yang tingkat 2, Asri, Puji, Siti Zahro, dan Zakia gimana kabarnya? Kerja semua, Bu, yang tingkat 2. Berarti untuk absensi buat teman-teman yang kerja, nanti saya minta dari tugas aja ya. Nanti untuk absensi, teman-teman isi tugas, nanti saya kasih, share di grup. Terus jangan lupa dikasih nama sama NIM. Nah, di situ untuk status absen per hari ini. Berarti kemungkinan setiap hari bakalan ada tugas buat teman-teman yang nggak masuk. Supaya absennya nggak kosong semua. Gimana? Oh berarti tugasnya itu cuma buat yang gak masuk aja ya Bu? Tugasnya bisa untuk semuanya. Tugasnya diperuntukkan semua untuk yang bisa mengikuti online dan yang nggak masuk. Nah, kalau yang untuk nggak masuk ini kan karena dia nggak tahu pelajaran kita hari ini, jadi saya mau ada keaktivitasannya nih, ada keaktifannya di kelas. Jadi dengan kasih tugas itu. Oh iya Bu. Iya, Bu. Oke, terus kita lanjut lagi. Kalau untuk PJ di setiap mata kuliahnya ada nggak sebelumnya? Kalau di mata kuliah lain? Ada Bu. Ada, Bu. Kalau untuk di bahasa Inggris ini ada yang berkenan mau jadi PJ-nya saya? Siti Biasanya, Sarah atau Fani? biasanya sih kalau yang buat PJ itu Puji, Bu. Tapi Puji setiap hari Selasa masuk kerja ya? Atau gimana? Sekarang dia lagi kerja pagi, tapi kalau misalkan dia kerja siang, dia bisa masuk, Bu. Berarti untuk jadwal kerjanya nggak pasti di setiap hari Selasa gitu? Iya, Bu. Oke, berarti sementara Puji kali ya? Iya, Bu. Oke, sambil kita lanjut lagi. Di sini tadi yang bentuk informal. Ya. Untuk bentuk informal dia nggak terlalu baku seperti kita memperkenalkan diri dalam bentuk formal. Kalau yang tadi kan contohnya ada good morning, I'm Bill Jones. Tapi dalam bentuk informal kita bisa langsung aja nyebutin nama kita. Nah, nama di sini juga disebutin tidak harus nama lengkap, hanya nama panggilan. I'm Mary. Kemudian kalau kita mau nanya balik, I'm Bill, and you? Cukup gitu aja, nggak usah perkenalin. Halo, I am Bill Jones. And what about your name? Itu kan terlalu lengkap juga kan. Di sini kita langsung disingkat aja.
Ada lagi, hi, I'm Mary. What's your name? Langsung sebutin nama dan nanya balik namanya siapa. Kemudian di sini ada lagi yang bentuk how to make self introduction. Nah, di sini ada tahapan atau poin-poin apa saja yang harus disebutkan dalam perkenalan. Di sini ada 3 tahap, greetings, introduce atau introduction, kemudian ending. Karena secara polite atau secara sopannya kalau kita ketemu orang, kita sapa dulu, kemudian kita kenalin, baru kita ending. Ending di sini masuk ke yang saying goodbye tadi. Kayak greetings, kita sebutin dulu situasinya nih, pagi, siang, atau sore. Misalnya sekarang masih pagi. Good morning, my new friends. Nah, baru masuk ke introduction. My name is bla 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 bla, atau sebutin introduce the family, masukin perkenalkan keluarga, educational background, and hobbies. Kemudian setelah greetings tadi, good morning my new friends, atau bisa juga disebutkan, it's nice to meet you. Let me briefly introduce myself to you. It's nice to meet you. Sangat senang untuk berjumpa atau bertemu denganmu. First, let me briefly introduce myself to you. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya ke kalian. Udah greetings, terus baru introduce the family, educational background, and hobbies. Nah, sebelum memperkenalkan family atau memperkenalkan keluarga, bisa juga memperkenalkan tentang diri kalian dulu. Introduce about yourself. Kemudian baru kenalkan your family, your educational background, and your hobbies. Nah, di sini contohnya saya kenalin diri saya dulu nih. Good morning, my new friends. It's nice to meet you. Please, let me introduce myself to you. First, my name is Elin Herlina, but you can call me Elin. I live in Bekasi. Kemudian dijelasin juga kalau misalnya mau jelasin keluarga anak keberapa gitu. I am the 5th child in my family. Saya anak kelima dari keluarga saya. Terus kenalin juga your educational background. I graduated from Kusuma Negara Jakarta, majoring in English educational background. Nah, saya lulusan dari Kusuma Negara Jakarta dengan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian sebutin juga hobi. My hobby is watching movies. Nah, hobi saya nonton film or listening music, and sometimes I like reading, and also I like traveling. Atau mau disebutin juga warna kesukaan. My favorite color is pink misalnya, or my favorite color is blue. Nah, selesai introduce yourself. Setelah memperkenalkan tentang diri kalian, kalau misalnya kalian sudah mengakhirinya, bisa langsung ke ending. Thank you, I hope we can make good friends each other. Atau bisa lebih dengan singkatnya lagi, thank you for your attention. Kalau yang pertama, tadi, thank you, I hope we can make good friends each other. Nah, artinya, saya harap kita bisa berteman lebih baik lagi. Atau yang kedua, thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya. Baru selesai. Kemudian di sini ada lagi deskripsinya. Ada 12 poin. Coba Siti Sarah Maulani. Coba dibacain poin 1 sampai 7. What is your full name? What can I call you? Where were you born? When were you born? Ada 2 ya, Bu? Oh, Yang pertama where, di mana.
Yang keempat di situ when, kapan. How old are you? Hmm. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Hmm. Where do you graduate? Hmm. Oke, thank you. Nah, di sini untuk deskripsinya lebih jelas lagi. Kalau untuk yang slide sebelumnya tadi kan secara luarnya aja kan, ada yang introduce about yourself. Ini cuma kenalin tentang diri kamu sendiri atau keluarga kamu secara garis luarnya aja. Kemudian lebih detail lagi di sini disebutin poin yang pertama misalnya, what's your full name? Siapa nama lengkapmu? Yang kedua, what can I call you? Siapa nama panggilanmu? Atau aku bisa manggil kamu apa gitu. Yang ketiga, where were you born? Di mana kamu lahir? Yang keempat, when were you born? Nah, when di sini ditanyakan tentang kapan. Kapan kamu lahir? Yang kelima, how old are you? Berapa umurmu? Yang keenam, where do you live? Di mana kamu tinggal? Dan yang ketujuh, where do you graduate? Nah, di sini tadi jelasin di mana kamu lulusan terakhir. Kemudian untuk yang poin 8 sampai dengan 12, coba Fanny, can you help me please to read the text? Where do you come from? What's Hmm. your favorite food? What's your favorite drink? What's your hobby? Do you have brother or sister? How many? Okay, nice, thank you. Di sini untuk yang poin nomor 8, where do you come from? Di mana asal kamu? Misalnya dia stay di Jakarta, tapi dia asal dari Jawa. I come from East Java, misalnya. Saya berasal dari Jawa Timur. What's your favorite food? Nah, di sini tanyain. Apa makanan favoritmu? My favorite food is fried rice, misalnya. Kemudian di poin nomor 10, what's your favorite drink? Nah, apa sih minuman favoritmu? Baru dijawab lagi. My favorite drink is avocado juice. Number 11, what's your hobby? Apa hobimu? My hobby is singing atau my hobby is dancing. Kemudian yang nomor 12, do you have brother or sister? How many? Misalnya dia punya dua-duanya. Yes, berarti jawabnya yes, I have brother and sister. How many? Ditanya lagi. I have, misalnya I have two brothers and I have one sister. Seperti itu. Coba di sini kan karena cuma ada Siti Sarah sama Fanny, saya mau di sini ada conversation. Coba dari poin nomor 1 sampai 7 dulu deh. Jadi Siti Sarah nanyain dulu ke Fanny, kemudian balik lagi Fanny nanya ke Siti Sarah. You got it? Iya, Bu. Oke. Nanya sesuai yang di deskripsinya, Bu. Iya betul. Tanya sesuai deskripsi dulu. Kalau nggak sampai poin 12 deh sekalian. Siti Sarah itu tanya ke Fanny. Ibu, maaf Bu, mau nanya. Kalau yang graduate itu berarti dia maksudnya gimana? Where do you, di mana kamu lulusan terakhir? Misalnya kamu lulusan dari SMA Jakarta misalnya, berarti jawabnya I graduated from senior high school in Jakarta gitu. Makasih Bu. Okay, you're welcome. Ada Ibu lagi ini yang bingung? aku mau nanya. Ini kan aku nanya ke Fani. Nah, ini satu pertanyaan tuh Fani langsung jawab atau gimana, Bu? Iya betul. Jadi kamu tanya dulu satu-satu nih. Kamu tanya misalnya pertama, what's your full name? Nah, Fanny jawab, my full name is Fanny Riviani gitu. Terus udah Fanny jawab, kamu tanya lagi di pertanyaan selanjutnya. Ibu. Oke.
What is your full name? My name is Fanny Riviani. What can I call you? You can call me Fanny. Where were you born? I born in Tangerang. Jawabnya kurang. When were you born? Di sini ada to be. To be-nya itu yang were di sini. Kenapa dia menggunakan were? Karena kita lihat subjeknya. Subjeknya digunakan tuh you. You pasangannya were. Nah, kalau tadi dijawabnya berarti kan I. I menggunakan was. I was born in bla 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 bla. Itu. Coba diulang dari tanya lagi. Where were you born? I was born in Tangerang. Oke, nice. Lanjut lagi, poin nomor 4. When were you born? I was born Nah, itu 7 February hmm. 21. Nah, kalau untuk tanya kapan berarti tanggal. Kalau untuk tanggal jawabnya I was born on. Terus menggunakan tanggal yang tingkatan atau ordinal. Misalnya tanggal berapa tadi kamu? Tanggal 20 ya? 20. Tanggal 7. Oh, 7, sorry. 7. Berarti I was born on 7 of. Nah, di sini sebutkan bulannya. Baru ke tahunnya. Coba diulang lagi dari pertanyaannya tadi. When were you born? I was born on 7 of February 2001. Oke. Terus langsung lanjut ke next question. How old are you? I'm 21 years old. Oke. Where do you live? I live in Tangerang. Where do you graduate? I graduate in Islamic Darussalam Gontor Boarding School. Oke, nah di sini jawabnya I graduated from. Nah, saya lulusan dari bla 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 bla. Terus next ke point number 8. Where do you come from? I come from Tangerang. What's your favorite food? My favorite food is fried rice. Oke. What's your favorite drink? My favorite drink is juice, Oke, what juice? What kind of juice? orange juice. Oke. What's your hobby? My hobby is reading. Do you have brother or sister? And how many? No, I don't have brother and sister. Okay, so are you the only one child in your family? Yes. Okay. From your introduction from Fanny Riviani, I heard that you are come from Islamic boarding school ya, in Gontor. Iya, Bu. And you come from Tangerang. Iya. And where do you live now? I live in Bekasi. Oh, sekarang udah tinggal di Bekasi. Iya, ngekos di belakang kampus. Oh gitu. Ada sama teman-teman juga dari Akbar ini? Sama Siti Sarah. Sama aku, Bu. Bareng aku. Oh bareng. Oh berarti sekarang lagi barengan dong ini di kos?
Enggak, Bu. pulang. Oh, Siti Sarah lagi pulang. Fani lagi pulang, Bu. Oh, Fani. Oke, oke. Terus, apalagi ada semua ya. Oke, sekarang gantian. Fani yang tanya ke Siti Sarah. What is your full name? My name is Siti Sarah Maulani. What can I call you? You can call me Sarah. Where were you born? I was born in Bandung. When were you born? I was born on 4th of November 2003. How old are you? 20. I am I 20 am 20 years old. Gitu. years old. Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live in Bekasi. Where do you graduate? I'm graduated from Al Bidayah High School. Okay. Where do you come from? I'm from Bandung. What's your favorite food? My favorite food ramen. Is Is okay. ramen. What's your favorite drink? My favorite drink is tea. Is that ochati? No, Oh. Oke, biasanya untuk pakai ramen ada ochanya ya? ya tapi kurang suka Bu kalau ocha. Oh gitu. Oke, next. What's your hobby? My hobby is reading. Do you have brother or sister? How many? Yes, I have one brother and one sister. Oke, nice. Nah, kalau misalnya di sini kan ada nih, ini live kan bacanya. Kalau misalnya untuk yang live tulisannya seperti ini. Nah, ini bacanya live menggunakan F Fanta. Kemudian kalau untuk yang ini bacanya live. Dia menggunakan V. Artinya juga beda keduanya. Live di sini tinggal, dia dalam bentuk kata kerja. Kemudian kalau live artinya kehidupan. Dia dalam bentuk noun atau kata benda. Kemudian, nah di sini teman-teman kalau misalnya saya suruh baca nih, bukan semata-mata saya mau minta teman-teman baca aja nih, jadi ada maksud juga. Karena kan kalau di bahasa Inggris ini kita harusnya lebih banyak praktek. Kalau misalnya bahasa Inggris kita pasif aja, kita diam aja cuma baca, itu untuk pembelajarannya kurang stimulus. Jadi biar teman-teman lebih dapat lagi pembelajaran dalam bahasa Inggris, jadi akan ada sering-sering latihan. Nah, untuk berbicara kayak tadi atau baca, jadi biar teman-teman tahu juga nih mana yang benar atau mana yang kurang betul dalam pengucapan bahasa Inggrisnya. Oke, kita lanjut lagi di introducing someone else. Nah, tadi udah introduce yourself, udah memperkenalkan diri sendiri. Kemudian sekarang yang memperkenalkan orang lain. Coba dalam bentuk formal. Fanny Riviani, coba. Can you help me to read the text?
dalam kolom yang formal. I would like to introduce you to my friend Bill. Have you met my mother, Maria? Nah, yang ini bacanya met. Have you met my mother, Maria? Dia bentuk kedua dari meet. Nah, kalau meet, dia ada double E. Huruf E-nya ada 2. Kalau ada 1, bacanya met. Oke, next. Bill, I would like you to meet my boss, Mr. Smith. May I introduce you to my sister, Beatrice? Oke, thank you. Di sini bentuk formal, lebih resmi atau lebih baku. I would like to introduce you to my friend, Bill. Nah, saya mau memperkenalkanmu ke teman saya, Bill. Atau yang kedua, have you met my mother, Maria? Sudahkah kamu bertemu dengan ibu saya, Maria? Atau selanjutnya ada, Bill, I would like you to meet my boss, Mr. Smith. Bill, saya ingin kamu untuk bertemu dengan bos saya, yaitu namanya Mr. Smith. Ada juga yang dalam bentuk terakhir, may I introduce you to my sister, Beatrice? Dia nanya dulu nih, bolehkah saya memperkenalkanmu ke saudara perempuan saya, Beatrice? Nah, di situ konteksnya lebih formal. Lebih formal tadi ditujukan ke yang lebih tua atau jabatan yang lebih atas sama kita. Di sini contohnya ada ke my mother. Nah, di sini posisinya kan ke ibu. Ke ibu kita harus dalam bentuk yang formal. Atau dia perkenalkan ke atasannya. Meet my boss. Dia menggunakan dalam bentuk formal. Nah, kemudian ada juga dalam bentuk informal. Coba gantian, Siti Sarah. Siti Sarah dipanggilnya Sarah tadi ya? Sarah, coba. Dibacakan yang bentuk informal. Bill, this is my friend, Jim. Oke, lanjut. Do you know Mary? This is Anna. Have you guys met? Next. I'd like you to meet Jack. Oke. Nah, di sini bentuknya informal. Informal terdengar atau terlihat lebih santai. Bill, this is my friend, Jim. Bill, ini temanku, Jim. Nah, cukup singkat seperti itu aja. Atau bentuk yang kedua, do you know Mary? Kamu tahu Mary? This is Anna. Ini Anna. Have you guys met? Kalian berdua udah pernah bertemu belum? Atau yang ketiga, I'd like you to meet Jack. Nah, saya mau atau saya ingin kamu untuk ketemu sama Jack. Nah, di sini ada apostrof sama D, singkatan dari karena di sini bentuknya informal atau non-formal, dia bisa disingkat. Karena dia memperkenalkan ke temannya atau teman sebaya. Kalau misalnya kita ke posisi yang lebih tua atau umurnya lebih di atas kita atau posisinya di atas kita jabatannya. Kita menggunakan would. I would like you to meet Jack. Sama kayak contohnya yang tadi. Nah, di informasi ini, I would like to introduce you to my friend. Atau di sini yang ke Bill, I would like you to meet my boss. Nah, bedanya terlihat kan untuk penggunaan formal sama non-formal. Untuk formal dia tidak ada singkatan, tapi untuk informal bisa disingkat menjadi I'd like you. Oke, next. Nah, di sini ada contoh dialog introducing others. Coba di sini Sarah sebagai Cika, berarti Fanny sebagai Rita. Coba dibacakan. That's Andika. Do you know him? No, I don't. Hello Andika, how are you? Hello, Chica. I'm fine, thanks. Andika, this is a friend of mine, Rita Aprianti.
Hello Rita, pleased to meet you. Hai Andika, pleased to meet you too. Oke, nice. Nah, di sini ada contoh yang introducing others, memperkenalkan orang lain ke temannya. Di sini yang pertama ada Cika. That's Andika. Do you know him? Itu Andika. Kamu tahu dia nggak? Kamu tanya gitu. Terus Rita tanya, no, I don't. Enggak, saya nggak tahu. Terus kata Cika, hello Andika, how are you? Nah, Cika mulai conversation ke Andika. Hai Andika, apa kabar? Nah, Andika bilang, hello Cika, I'm fine, thanks. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Cika tanya lagi, Andika, this is a friend of mine, Rita Aprianti. Nah, si Cika ini dia ngenalin temennya ke Andika. Andika, ini teman saya, Rita Aprianti. Nah, terus Andika greeting atau sapa ke Rita. Hello Rita, pleased to meet you. Nah, Rita jawab lagi, Hai Andika, pleased to meet you too. Hai Andika, senang juga bertemu denganmu. Jadi, kalau untuk memperkenalkan orang lain, kalau misalnya teman sebaya, di sini bisa menggunakan dalam bentuk non-formal atau yang tidak terlalu resmi, karena posisinya teman sebaya. Di sini terlihat dari penggunaan singkatan thanks. Nah, kebanyakan kita lihat juga kan untuk penggunaan thanks ini banyak yang keliru. Sebenarnya thanks digunakan untuk teman sebaya atau posisi yang di bawah kita. Karena dia bentuknya non-formal. Tapi kalau untuk yang bentuk formal, dia tidak disingkat menjadi thank you. Ya, seperti itu. Kemudian setelah memperkenalkan temannya, di sini saya ada tugas buat teman-teman. Nah, di sini ada 2 tugasnya. Ada yang individual work sama yang pair work. Nah, tadi teman-teman di sini Fanny dan Sarah sudah melakukan yang individual. Introduce yourself using the appropriate expressions. Nah, jadi tadi secara nggak langsung teman-teman juga sudah memperkenalkan dirinya dengan menggunakan expression tersendiri. Kayak tadi yang tanya jawab. Fanny dan Sarah. Kemudian ada juga untuk yang tugas pair work, berpasangan. Introduce your friend using the appropriate expressions. Nah, di sini memperkenalkan temanmu menggunakan ekspresi-ekspresi yang tepat atau yang cocok. Di sini kalau tadi kan contohnya itu dalam perkenalan ya, berarti ada 3 orang. Ada Cika, Rita, sama Andika. Di sini contoh yang tadi, Andika Cika memperkenalkan Andika ke Rita, berarti ada 3 orang. Tapi kalau untuk contoh, tapi untuk tugas yang pair work di sini, saya cuma minta berpasangan aja, berdua aja. Contohnya misalnya Fanny memperkenalkan Sarah. Jadi langsung, Hi friends, this is my friend Sarah. Contohnya seperti ini ya. Her full name is Siti Sarah Maulani, but you can call her Sarah. She is 20 years old. She lives in Bekasi. She likes ramen with tea. Kemudian her hobby is reading. Kemudian apa lagi yang bisa digali dari temanmu. Jadi di sini tugasnya teman-teman dibuat atau diketik memperkenalkan temannya, diceritain kayak tadi. Jadi tugasnya untuk yang pair work aja. Kalau untuk yang hadir online sekarang, nah tapi kalau untuk teman-teman yang nggak hadir, tugasnya ada 2.
memperkenalkan diri sendiri, individual, sama pair work, memperkenalkan temennya itu tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti tugasnya ntar dikumpulinnya di Google Classroom ya, Bu? Iya, betul. Tugasnya dikumpul di Google Classroom. Nanti saya minta tolong Mas Alif untuk buatkan grup WhatsApp. Nanti saya share kode Google Classroom di WhatsApp tersebut. Paling Ada telat lagi? dikumpulin kapan, Bu? Ini untuk ada 2 kan. Paling lambat sampai hari Jumat. Jumat di minggu ini. Ada lagi yang bertanyakan? Berarti kalau yang nggak masuk itu individual work sama pair work, kalau yang masuk cuma pair work doang ya, Bu? Yes, betul sekali. Jadi cuma 1 aja. Untuk yang pair work-nya di sini berpasangan nanti ya. Kayak tadi Fanny sama Sarah. Diceritain, misalnya Fanny ceritain Sarah, terus gantian Sarah ceritain Fanny juga. Itu wajib sama teman di kelas atau orang lain gitu, Bu? Kalau teman sekelas memungkinkan nggak untuk kalian nanti diskusi sama temennya? Kalau di aku sih enggak, soalnya pada kerja, Bu. Kalau gitu bisa memperkenalkan keluarga. Salah Iya, satu dari anggota keluarga. Jadi Bu, buat memperkenalkan temennya itu bebas sama siapa aja. Bebas boleh siapa aja. Tapi dikenalin kayak tadi, I want to introduce one of member family to you gitu misalnya. Saya mau memperkenalkan salah satu dari anggota keluarga saya ke kamu. Her name is, namanya siapa, sukanya apa, umurnya berapa. Kayak dari yang poin description study. Nah, di sini. Ada lagi yang masih bingung mungkin? Sebelum Itu kita tutup. diketik, Bu. Nanti diketik dalam bentuk Microsoft Word. Ibu nanti PPT-nya di-share ke grup kan, Bu? Boleh. Nanti saya share juga di grup WhatsApp ya. Iya, Bu. Oke, baik. Hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Nanti untuk file PowerPoint ini saya kirim ke grup WhatsApp sama kode Google Classroom. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpul, disertakan nama lengkap dan NIM juga. Baik, Ada lagi Bu. yang mau ditanyakan? Sudah, Bu, cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah hadir juga. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu. Yes, you're welcome.